Halo Sobat 100, masih bersama saya Roseta Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada UTBK tahun 2021. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab gelombang mekanik. Pada video kali ini, kita akan membahas penerapan dari efek Doppler. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui seorang pendengar, sebut saja O, berada di tengah-tengah di antara dua sumber bunyi yaitu P dan Q yang berada pada suatu garis lurus di sumbu X. Sumber P berada di sebelah kiri dari O dan Q berada di sebelah kanan P. Saat diam, P dan Q menghasilkan bunyi yang sama yaitu sebesar F. F ini frekuensinya ya. Keterangan berikutnya. Jika kemudian P bergerak ke kiri dengan kelajuan konstan sebesar 0,25 V0 dan Q bergerak ke kanan dengan kelajuan Q kalikan V0, menurut O, terjadi layangan bunyi sebesar 2/15 F. Jika V0 adalah cepat rambat bunyi di udara, maka kecepatan Q itu berapa kali V0? Dalam satuan meter per second. Oke, Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di tengah-tengah ini ada pengamat O, lalu di kirinya itu ada sumber P, di kanannya itu ada sumber Q. Pada kondisi sumber P dan sumber Q tidak bergerak, menurut pengamat O, frekuensi keduanya besarnya adalah F, sehingga di kondisi awal ini tidak terjadi pelayangan. Berikutnya, ini saya gambarkan ulang. Selanjutnya, P dan Q bergerak. Yang P bergerak ke kiri, yang Q bergerak ke kanan. Nah, saat bergerak ini, kelajuan P adalah 0,25 V0 menjauhi sumber O. Yang Q bergerak ke kanan dengan kelajuan Q kalikan V0. Nah, pada saat P menjauhi pengamat O dan Q juga menjauhi pengamat O, di sini terjadi pelayangan sebesar 2/15 F. Pertanyaannya adalah kecepatan dari Q itu berapa? Oke, untuk mengerjakannya kita lanjutkan di tahap berikutnya ya. Oke, ilustrasinya seperti ini. Diketahui pelayangan, maka untuk menghitung pelayangan itu adalah frekuensi P dikurangi frekuensi Q. Maksudnya di sini adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat O ketika P menjauhi pengamat dan frekuensi yang didengar oleh pengamat O ketika Q menjauhi pengamat. Ini selisihnya adalah frekuensi pelayangan. Nah, karena sumber ini menjauhi pengamat, maka rumusannya nanti sama ya, yaitu V0 dibagi dengan V0 ditambah kecepatan sumber. Jadi kalau Fp itu berarti V0 per V0 plus Vp kalikan frekuensi awalnya F. Kalau Fq berarti V0 per V0 plus Vq kalikan frekuensi awalnya F. Kita tuliskan di baris berikutnya ya. Jadinya seperti ini. 2/15 F sama dengan V0 per V0 plus Vp kalikan F dikurangi V0 per V0 plus Vq kalikan F. Kecepatan P adalah 0,25 V0. Kecepatan Q adalah Q kalikan V0. Kita tulis ulang di baris berikutnya. 2/15 F sama dengan V0 per V0 plus 0,25 V0 kalikan F dikurangi V0 per V0 ditambah Q kalikan V0 kalikan F. Ini ada bentuk V0 di atas tanda per dan di bawah tanda per, ini bisa kita coret habis. Yang di bagian Q juga ada V0-nya ya, kita coret habis. Terus di ruas kiri ada F, di ruas kanan juga ada F, ini bisa kita coret habis. Maka kita dapatkan seperti ini ya. Yang Fp ini jadinya 1/1 plus 0,25, yang Q itu jadinya 1/1 plus Q ya. Nah, karena kita ingin menghitung Q yang bentuk Fp ini, kita pindah ruas ke kiri, maka kita peroleh 2/15 dikurangi 1/1,25 sama dengan min 1/1 plus Q. Jadi 1 ditambah 0,25 itu jadinya 1,25. Nah, yang kiri ini karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu ya. 15 dan 1,25 itu biar sama, kita jadikan 15 saja. Yang 1/1,25 itu jadinya 12/15, sehingga yang di ruas kiri itu berubah menjadi 2 dikurangi 12/15 sama dengan negatif 1/15.
1 plus Q. 2 dikurangi 12 hasilnya adalah negatif 10. Terus setelah kita dapat negatif 10 per 15 sama dengan negatif 1 per 1 plus Q, ini kita kalikan silang. Maka yang kiri itu jadi negatif 10 kalikan 1 plus Q, kita peroleh negatif 10 negatif 10Q sama dengan yang 15 kalikan min 1 jadinya negatif 15. Nah, yang negatif 10 pindah ruas ke kanan jadi penjumlahan, sehingga negatif 15 tambah 10 hasilnya adalah negatif 5 ya. Maka kita peroleh negatif 10Q sama dengan negatif 5. Berarti Q sama dengan negatif 5 dibagi negatif 10. Atau sama halnya kita peroleh Q itu sama dengan setengah ya. Kalau dalam bentuk desimal ini nilainya adalah 0,5. Jadi ini besar dari Q ya. Berarti kecepatan dari sumber Q itu adalah 0,5 V0. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Soal ini adalah penerapan dari efek Doppler, yang mana kalau sumber ini menjauhi pengamat, maka rumus frekuensi yang didengar oleh pengamat itu adalah V0 per V0 ditambah kecepatan sumber bergerak kalikan frekuensi dari sumber. Ini dengan catatan pengamatnya tidak bergerak ya. Jadi karena di sini timbul pelayangan, maka pelayangan itu adalah selisih dari frekuensi yang didengar oleh pengamat ketika sumber P itu bergerak menjauh dan ketika sumber Q juga bergerak menjauh. Jadi ini rumusnya sama-sama sumber menjauhi pengamat ya. Nah, selanjutnya Sobat 100 masukkan nilai yang ada yang sudah diketahui di soal, terus ini lakukan penyederhanaan. Selanjutnya tinggal dikerjakan saja, nanti ketemu nilai Q-nya itu berapa. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.